Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama ya. Berdoa mulai. Selesai. Nah, anak-anak, kesuksesan adalah hadiah untuk orang-orang yang mau belajar dan pantang menyerah. Tinggalkan rasa malas dan tingkatkan semangat. Anak-anak, jangan lupa untuk mengisi presensi kehadiran di link yang sudah disediakan ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai globalisasi. Tujuan pembelajaran hari ini adalah memahami aspek globalisasi di bidang kehidupan. Kemudian menganalisis dampak globalisasi di kehidupan bangsa Indonesia. Yang ketiga, mendeskripsikan mengenai upaya untuk menghadapi globalisasi. Nah, pada pelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari tentang perubahan sosial budaya. Nah, perubahan sosial budaya sangat erat kaitannya dengan globalisasi. Pernahkah kalian membayangkan jika dunia ada di genggaman kita, atau bisa jadi kita dikendalikan oleh adanya teknologi? Nah, itulah globalisasi. Mau tahu lebih lanjut tentang globalisasi? Mari kita belajar bersama. Globalisasi diambil dari kata global atau mendunia. Globalisasi dapat menjadikan seluruh bangsa dan negara di dunia semakin terkait dan mewujudkan suatu kehidupan baru tanpa adanya batasan-batasan sosial, ekonomi, serta geografis yang jauh sekalipun. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang bentuk-bentuk globalisasi. Nah, globalisasi telah merekat ke berbagai bidang kehidupan, terutama di bidang budaya. Bagaimana sikap kita ketika kita akan pergi ke sekolah? Nah, berpamitan dan mencium tangan kedua orang tua kita. Nah, itu adalah tradisi khas dari bangsa Indonesia. Apakah kalian masih menerapkan tradisi ini? Selain itu, globalisasi budaya dalam hal bahasa misalnya, bahasa Inggris merupakan salah satu bahasa di dunia. Nah, banyak sekali anak-anak zaman sekarang lebih menyukai dan belajar mengenai bahasa Inggris. Akan tetapi, apakah kita juga semangat dalam mempelajari bahasa daerah kita sendiri? Nah, itu adalah hal yang perlu kita pertanyakan. Nah, kemudian globalisasi di bidang komunikasi. Nah, globalisasi di bidang komunikasi sekarang ini dapat kita lihat dari perkembangan dan kemajuan alat komunikasi. Awalnya, bangsa Indonesia dalam hal berkomunikasi masih menggunakan cara tradisional seperti surat menyurat. Nah, sekarang ini dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, maka berkomunikasi sekarang ini dengan menggunakan handphone atau internet dan juga media sosial. Selanjutnya, globalisasi di bidang ekonomi. Perdagangan dan aktivitas ekonomi sekarang ini semakin bebas, luas, dan terbuka. Dengan adanya perdagangan bebas, kemudian organisasi-organisasi yang semakin luas dapat menyatukan antar negara di dalam sebuah organisasi internasional tersebut. Globalisasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekarang ini, semua kalangan di masyarakat dapat mengoperasikan teknologi, seperti yang kalian gunakan saat ini. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat cepat dan meningkatkan arus globalisasi. Jenis-jenis pekerjaan sekarang ini dapat digantikan oleh mesin, dengan teknologi yang semakin canggih dan modern seperti saat ini. Globalisasi di bidang transportasi. Alat transportasi sekarang ini semakin banyak, semakin cepat, dan beragam.
Batas-batas wilayah di negara hingga dunia sekarang ini semakin tidak tampak lagi dengan adanya kecanggihan transportasi yang semakin modern. Globalisasi mempunyai berbagai manfaat yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di dunia. Nah, globalisasi ini dapat membawa pengaruh dampak positif dan negatif bagi kita. Nah, ada beberapa dampak positif dari globalisasi yang dapat kita manfaatkan, seperti berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian meningkatkan efektivitas dan efisiensi, meningkatkan perekonomian di suatu negara, komunikasi semakin mudah dan cepat, berkembangnya dunia kepariwisataan, dan masih banyak lagi. Selain itu, globalisasi juga membawa dampak negatif bagi masyarakat, seperti westernisasi. Apa itu westernisasi? Westernisasi adalah suatu perilaku yang mulai kehilangan nasionalisme dengan meniru budaya atau aktivitas budaya barat. Kemudian, meningkatkan kesenjangan ekonomi, meningkatkan kriminalitas, pencemaran lingkungan, kenakalan remaja, dan masih banyak lagi. Meningkatkan sikap individualisme merupakan salah satu dampak negatif dari adanya globalisasi. Dengan menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Sekarang, bagaimana kita menyikapi dengan adanya globalisasi? Sekarang, apa saja upaya dalam menghadapi globalisasi? Yang pertama, mempertahankan dan melestarikan budaya asli Indonesia, kemudian menyaring masuknya budaya asing yang masuk ke Indonesia. Ketiga, meningkatkan nilai prestasi, kemudian meningkatkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan teknologi secara bijak, dan menyiapkan sumber daya manusia secara unggul, maju, dan dapat bersaing dengan dunia luar. Sekarang sudah tahu kan mengenai apa itu globalisasi, bentuk-bentuk globalisasi, dampak serta upaya dalam menghadapi globalisasi? Globalisasi telah membawa pengaruh besar bagi kehidupan di dunia. Perkembangan globalisasi dapat kita manfaatkan secara bijak dan jangan sampai kita terkendalikan oleh arus globalisasi. Untuk tugas mengenai pembelajaran pada hari ini, kalian dapat merangkum pembelajaran materi hari ini dan kemudian dikumpulkan pada hari Rabu di Google Classroom yang telah disediakan. Nah, sudah jelas ya mengenai materi dan tugas hari ini. Nah, untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, kita bersama-sama berdoa ya. Berdoa mulai. Selesai. Nah, anak-anak, jangan lupa kita untuk selalu menjaga kesehatan dan jaga pola makan kita, serta semangat dalam belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.